Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para wargi semuanya, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga sahabat-sahabatku yang sampai saat ini masih berjuang, berusaha untuk meraih kasih sayang darinya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki episode ke-6 di program Iseng-Iseng Berhidayah. Dalam episode ke-6 kali ini saya akan mencoba membawakan materi mengenai salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Nama Allah ini sering kita dengar dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di ayat ketiga juga diikuti Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, apa itu arti dari Ar-Rahman? Secara bahasanya kita sudah tahu semuanya bahwa Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Tapi secara definisi, secara istilahnya, para ahli tafsir menafsirkan bahwa Ar-Rahman ini, Maha Pengasih ini adalah Allah itu Maha Pemberi rahmat kepada makhluk-makhluknya yang ada di dunia, kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dunia, tanpa terkecuali. Tidak memandang status ekonomi, tidak memandang status sosial, tidak pula memandang status agama. Jadi sifat Ar-Rahman ini Allah berikan berlaku untuk seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Kita sering mengenalnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Allah itu berlaku bagi seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Entah itu manusia, hewan dan tumbuhan, serta makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka Ar-Rahman di sini berlaku bagi semuanya. Terkhusus bagi manusia, Allah itu memberi kasih-Nya atau Allah akan mengasihi kepada manusia tidak melihat bagaimana latar belakangnya. Pokoknya semua manusia yang ada di dunia ini akan mendapat rahmat-Nya. Kata Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Allah akan mengasihi seluruh makhluknya yang ada di dunia ini, termasuk kita manusia, tanpa melihat manusia itu dari bangsa mana dan tanpa melihat manusia itu berasal dari agama yang mana. Jadi Ar-Rahman ini berlaku juga untuk manusia di luar agama Islam. Jadi non-muslim pun mereka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman sekalian, bagaimana cara kita meneladani sifat Ar-Rahman? Kita pasti pernah mendengar kisah Rasulullah ketika beliau berdakwah, ketika Rasul berjalan melewati rumah salah satu orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana perlakuan yang didapat oleh Rasulullah dari orang Yahudi tersebut? Kita sudah tahu pasti. Ketika Rasul melewati rumah orang Yahudi tersebut, Rasul selalu menerima perlakuan yang sangat tidak baik. Rasul selalu dirempari kotoran oleh orang Yahudi tersebut. Saking rutinnya pada suatu hari, ketika Rasul melewati rumah orang Yahudi tersebut, Rasul heran. Kok mengapa hari ini tidak ada yang melempari saya kotoran? Usut demi usut, ternyata orang Yahudi tersebut sedang sakit. Maka dicarilah orang Yahudi tersebut oleh Rasulullah dan Rasulullah mendatangi rumahnya. Terkagetlah orang Yahudi tersebut, dia pikir Rasul datang untuk membalas dendam karena orang Yahudi tersebut sedang sakit, tidak punya daya upaya untuk melawan Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata Rasul itu datang bukan untuk balas dendam. Rasul justru datang ke rumah orang Yahudi tersebut untuk
menjenguknya karena sakit. Bahkan Rasul membawakan buah tangan untuknya. Tidak hanya itu, Rasul juga mencukupi kebutuhan hidupnya selama orang Yahudi tersebut sakit. Dan hasilnya adalah orang Yahudi tersebut pada akhirnya meminta maaf kepada Rasul dan bersedia memeluk agama Islam. Satu kisah dari Rasul yang cukup singkat, tapi ini bisa mewakili kita bagaimana cara untuk mengamalkan sifat Ar-Rahman dalam diri kita. Bagaimana Rasul tidak punya rasa dendam, tidak pernah punya rasa dendam. Bagaimana Rasul begitu penuh kasih terhadap orang yang selalu menzoliminya. Bagaimana Rasul selalu menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, begitulah ikhwatu iman sekalian, kata Ar-Rahman salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang harus kita teladani. Kita tidak hanya harus menghafal bahwa Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih, tapi kita juga harus mencontoh Rasul yang sudah melekatkan sifat Ar-Rahman di dalam dirinya. Kalau kita mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mencontoh bagaimana cara memperlakukan orang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita harus memiliki rasa kasih sayang kepada semua manusia, tidak segan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasul pernah bersabda, sambunglah orang yang memutus tali silaturahmi denganmu, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Begitulah Rasul melekatkan salah satu asma Allah, yaitu Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Rasul dengan orang Yahudi tersebut, kita kaitkan dengan salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Baik, itu saja ikhwatu iman untuk iseng-iseng berhidayah episode 6 kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang keliru itu datangnya murni dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.